Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang isi kandungan dari surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Sekarang kita bahas yang surat Al-Furqan ayat 63 dulu ya. Sekarang kita baca dulu bersama-sama ayatnya, surat Al-Furqan ayat 63. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, surat Al-Furqan ayat 63 ini menjelaskan tentang sifat rendah hati ya. Nah, rendah hati ini juga bisa disebut dengan tawadu, yang mana tawadu ini artinya sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Jadi kita ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadu ya. Nah, orang yang tawadu ini yakin bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya ini semata-mata adalah nikmat atau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain ya. Seperti itu. Nah, jadi kelebihan yang mereka yang kita miliki ini tidak patut untuk dibangga-banggakan, karena kelebihan ini juga semata-mata diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Namun kelebihan ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tuh. Nah, orang yang rendah hati ini tidak suka meniru-niru gaya orang lain, apalagi gaya orang lain ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi orang yang rendah hati ini tampil apa adanya sesuai jati dirinya sendiri. Dia nggak suka tuh meniru-niru orang lain ya. Itu namanya orang rendah hati. Nah, lawannya dari rendah hati apa? Ada yang tahu? Lawannya dari rendah hati ini adalah sombong, takabur ya. Tinggi hati gitu. Tadi kan kalau rendah hati kita tidak merasa lebih dari orang lain, tapi kebalikannya kalau sombong kita merasa lebih dari orang lain. Seperti itu. Kalian tahu nggak makhluk yang pertama kali memiliki sifat sombong itu makhluk apa? Benar ya, jadi makhluk yang pertama kali memiliki sifat sombong yaitu setan. Jadi kan zaman waktu dulu Allah ini menyuruh setan untuk menghormati Nabi Adam. Tapi di sini setan ini nggak mau, karena mereka merasa dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam, lebih mulia, karena mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam ini cuma diciptakan dari tanah. Nah, makanya mereka itu nggak mau hormat sama Nabi Adam. Itu. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau zaman sekarang masih ada orang yang sombong, berarti dia seperti setan. Nah, perilaku rendah hati ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari, misalkan saat menerima pelajaran di dalam kelas. Misalkan ada guru yang sedang menjelaskan, tetapi kalian ini udah tahu gitu ilmu yang dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, di situ kalian tidak boleh sombong. Nah, harus rendah hati, menghargai gurunya gitu ya. Dan juga kita harus rendah hati kepada orang tua tuh ya. Jadi misalkan pendidikan orang tua itu lebih rendah daripada kita. Misalkan orang tua ini cuma lulusan SD, sedangkan kita sekarang kan lagi SMP ya. Nah, mentang-mentang orang tua ini lebih rendah daripada kita sekolahnya, kita ini jadi sombong.
nggak mau dengerin nasihatnya, tidak mau melaksanakan nasihatnya, seperti itu tuh nggak boleh ya. Kita harus tetap hormat kepada orang tua. Nah, apalagi kita menganggap orang tua ini ketinggalan zaman. Kan kita tahu ya, orang tua ini kan hidupnya dari dulu gitu ya, zaman yang udah lama gitu, beda dengan zaman kita sekarang. Nah, terus kita menganggap orang tua kita ini ketinggalan zaman. Nah, itu nggak boleh ya. Misalkan ibu mah ketinggalan zaman, sekarang mah kayak gini. Nah, itu nggak boleh ya. Itu namanya kalian sombong kepada orang tua. Nah, orang yang memiliki sifat rendah hati ini akan diangkat atau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Balikannya, kalau orang sombong ini akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan tentang surat Al-Furqan ayat 63. Sekarang kita akan membahas surat Al-Isra ayat 27. Kita baca bersama-sama dulu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, jadi surat Al-Isra ayat 27 ini menjelaskan tentang kesederhanaan dan hemat ya. Nah, surat Al-Isra ayat 27 ini diturunkan pada saat dulu zaman kaum jahiliyah. Jadi kaum jahiliyah ini kaum yang sangat senang berfoya-foya. Jadi mereka ini semakin mereka menghambur-hamburkan uang untuk pesta, semakin mereka berfoya-foya, itu mereka semakin dihormati, seperti itu. Nah, maka turun ayat ini supaya mereka ini tidak berfoya-foya lagi gitu, supaya mereka ini hidup hemat tuh ya. Nah, dalam surat Al-Isra 27 ini dijelaskan bahwa kalau orang boros itu berfoya-foya, termasuk ya boros dan menghambur-hamburkan harta, itu adalah bagian dari perbuatan setan ya. Jadi kalau kalian nih sekarang yang suka berfoya-foya, ngambur-ngamburin duit, itu sama aja kalian itu seperti perbuatannya setan ya. Dan sebaliknya, Allah ini mengajarkan kepada kita untuk hidup hemat dan sederhana. Perilaku hidup hemat yang dapat kita lakukan sehari-hari, misalkan hemat air dan listrik. Misalkan lagi siang hari, nah kita hemat listrik nih, lampunya dimatiin kalau siang hari. Terus kalau misalkan TV lagi nggak ditonton, dimatiin. Kalau kipas angin lagi kitanya mau keluar, dimatiin gitu ya. Itu namanya hemat listrik. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, matiin gitu. Nah, terus hemat air. Nah, termasuk kita dalam berwudu. Padahal kan berwudu itu salah satu ibadah kepada Allah ya. Tapi di situ juga kita tidak boleh boros, harus hemat air. Jadi kalau misalkan wudu, nyalain kerannya nggak usah terlalu besar. Jadi airnya itu tidak banyak yang terbuang ya. Dalam mandi juga kita harus hemat air ya, mencuci seperti itu ya. Coba bayangin kalau kita tidak hemat air dan listrik, lama-lama kan mereka akan habis. Air habis, listrik habis. Bagaimana kehidupan manusia kalau listrik habis, air habis? Itu coba bayangin. Pasti kan gak enak ya. Jadi mulai sekarang kita harus hemat ya, hemat air dan listrik ya. Nah, contoh lain perilaku hidup hemat yaitu rajin menabung gitu. Jadi kalau misalkan kita dikasih uang sama orang tua, uang jajan, kita sisihkan untuk menabung gitu ya. Jangan boros-boros. Nah, tujuan kita menabung apa? Supaya misalkan nanti kita lagi nggak punya uang, sedangkan keperluan kita ada keperluan yang mendesak gitu ya. Nah, kan jadi kita punya simpanan uang seperti itu. Jadi nggak harus ngutang, minjem sana sini gitu ya.
Nah, itu salah satu tujuannya kita menabung agar punya dana darurat ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang hemat. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sederhana. Ternyata hemat dan sederhana ini berbeda ya, tidak bisa disamakan. Kalau misalkan sederhana, misalkan kita orang yang keluarga kita ini orang yang pas-pasan. Nah, ya udah kita hidup dengan sederhana. Gak usah misalkan keluarga kita pas-pasan tapi kita gaya gitu ya, bergaya gitu, gayanya tuh nggak sesuai gitu sama keadaan keluarga kita. Nah, itu namanya tidak sederhana. Begitupun orang yang kaya, walaupun misalkan dia punya uang kan, keluarganya orang kaya, tapi dia juga harus hidup secara sederhana ya, tidak boleh menampilkan kekayaannya gitu ya. Nah, terus juga tidak boleh pamer. Misalkan kita punya barang baru, nah terus kita pamer, nah itu tidak boleh. Itu artinya kita tidak hidup sederhana gitu ya. Jadi kalau kita punya uang banyak, punya barang baru, nah itu kita tidak boleh pamer ya. Kita harus tetap hidup sederhana ya. Ada satu kisah yang menceritakan tentang hidup sederhana, yaitu kisahnya Fatimah Az-Zahra. Kalian tahu Fatimah Az-Zahra ini siapa? Fatimah Az-Zahra ini adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, walaupun Fatimah Az-Zahra ini adalah seorang anak dari Rasulullah SAW, dimana pasti Rasul ini kan orang yang dipandang ya, orang yang dihormati gitu. Tapi Fatimah ini tetap hidup dalam kesederhanaan, dan pernikahannya pun dengan Ali sangat sederhana dan dia ikhlas gitu. Terus juga kehidupan rumah tangganya juga sangat sederhana ya. Suatu ketika Rasul ini pernah datang ke rumahnya Fatimah. Nah, di situ Rasul ini melihat Fatimah ini capek ya, kerja gitu ya di rumah. Ya, pekerjaan rumah nyapu, ngepel, nyuci. Bahkan kan zaman dulu harus ngangkutin air dari sumur ke rumah gitu kan. Nah, Rasul ini melihat Fatimah ini capek, dan Fatimah ini juga cerita kepada Rasulullah bahwa dia ini capek, dan dia meminta tolong kepada Rasul agar Rasul ini bilang ke suaminya yaitu Ali agar memberikan Fatimah seorang pembantu. Tapi apa coba jawaban Rasulullah? Rasulullah ini tidak menuruti permintaan Fatimah, tapi Rasulullah ini menasihati Fatimah agar tetap hidup dalam kesederhanaan. Nah, padahal kan kalaupun mau pembantu pasti mampu ya Fatimah. Tapi di sini Rasul justru malah memberikan nasihat kepada Fatimah untuk hidup sederhana. Terus juga salah satu perilaku sederhana itu kita saling berbagi kepada sesama. Di sini contohnya juga Fatimah, dia ini gak bisa kalau melihat orang lain itu kesusahan gitu. Dia gak mau dia ini perutnya kenyang, tetapi orang lain ini gak bisa makan gitu. Dia tidak mau seperti itu. Kalau ada pengemis yang datang ke rumah Fatimah, Fatimah gak mau kalau pengemis itu pergi dari rumahnya tanpa membawa sesuatu gitu ya. Walaupun misalkan Fatimah ini sebenarnya dia juga lapar gitu, terus di rumahnya cuman ada kurma atau cuman ada apa gitu ya, terus ada pengemis datang, pasti Fatimah memberikan kurmanya itu kepada pengemis walaupun Fatimah ini lapar gitu ya. Nah, itu salah satu contoh sederhana. Kita juga harus mencontoh tuh. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang sedang butuh, kita bantu seperti itu ya. Itu namanya perilaku dari hidup sederhana. Oke, itu saja materi kita minggu ini. Silahkan dipelajari, bukunya dibaca, videonya ditonton ya. Semoga kalian paham, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.